Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Dan ada yang menggelikan, saudara-saudara, ketika kita berbicara mengenai Kristus dengan saudara-saudara kita dari seberang. Apa itu? Mereka mengatakan kami menyembah Kristus yang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Ini gimana polanya? Selain menggabungkan dua Kristus, Kristus yang manusia dan Kristus yang bukan manusia. Berarti ada dua. Mereka gabungkan menjadi satu. Maka kita hadir kemudian untuk memilah, untuk memisahkan antara yang manusia dan yang mereka sebut sepenuhnya bukan manusia. Karena tidak akan mungkin pada saat yang sama seekor ayam disebut sebagai kambing. Itu nggak mungkin. Pada saat yang sama kambing ini adalah ayam. Itu nggak mungkin. Boleh orang percaya kalau orang itu sudah kehilangan akal. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka bukan pengikut yang asli. Pengikut yang asli itu menerima dirinya sebagai rasul. Pengikut yang asli itu menerima dirinya sebagai utusan. Itu pasti itu nggak bisa diragukan itu. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwasanya kami pengikut Kristus yang manusia sepenuhnya dan Tuhan sepenuhnya, itu tanda-tanda yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai penyesat. Saya kira begitu sahabat. Karena di dalam Al-Quran ketika berbicara mengenai manusia suci tanpa ayah yang lahir di tengah Bani Israel, beliau mengatakan, ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Aku ini adalah Rasul, utusan Allah, utusan Tuhan, pencipta langit dan bumi untuk kalian semua. Nah, siapakah antikristus itu? Antikristus adalah dia yang tidak percaya kalau Yesus itu 100% manusia dan juga 100% bukan Tuhan. Saya kira gitu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan. Baik, sudah ada tamu. Baik. Silakan, Ucil. Selamat siang, Ucil. Siang, jangan turunin saya bang, kayak dulu. Ya udah, silakan langsung diskusi. Tanggapan. Silakan. Nah, jadi gini bang. Ntar bang jaringan saya. Iya. Jadi gini bang. Iya. Kita di sini. Iya. Ya, tadi yang abang jelaskan walaupun saya tidak menjelaskan semua, tapi ya. Iya. Saya mengakui bahwa Yesus itu diutus. Iya. Siap. Silakan. Oke. Terus? Nah, jadi gini bang ya. Saya akui di dalam Bible kami mencatat bahwa Yesus itu diutus oleh Allah untuk apa? Iya. Untuk manusia taat kepada ajarannya, ya, yang apa yang dia lakukan, apa yang dia ajarkan, sebagai contoh dan yang baik kepada manusia wajib diikuti. Maka di dalam kitab kami itu Bible itu adalah rasa sifat yang menulis tentang apa yang dia lakukan, apa yang dia ajarkan, ya. Makanya apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, itulah yang mereka tulis. Itu. Jadi
Ya, dia memintakan dia utusan untuk umat manusia, karena manusia dalam dosa yang dijanjikan itu adalah Mesias itu, ya, juru selamat. Dia bisa dikatakan nabi, bisa dikatakan pokoknya lah sepenuhnya manusia juga bisa dikatakan bahwa dia lahir sebagai manusia. Jadi itu jangan kita salah persepsi. Oke, Bang. Oke, baik. Saya masuk ke inti kajiannya. Jadi berbicara mengenai antikristus, ada satu kalimat yang menarik dari Yesus sebagai nabi yang datang di tengah Bani Israel, yang kemudian oleh pewarta kutipannya itu diambil, entah itu dari kesaksian siapa kita nggak tahu, tapi yang pasti ini adalah referensi yang digunakan oleh saudara kita Kristen. Di dalam Matius 24 nomor 15. Yang punya Bible tolong dibuka. Di situ Yesus berkata, "Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji." Jadi pembinasa keji, bukan rasul, tapi pembinasa. Pembinasa keji ini berdiri di tempat yang suci. Artinya pembinasa keji ini duduk pada tempat yang suci, punya gelar yang suci, punya kedudukan yang suci, tetapi pada prinsipnya dia adalah pembinasa. Saya ulang lagi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang suci, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, ini yang menarik. Ditekankan kemudian oleh penulis Matius pada catatan Matius 24 nomor 15 itu, penekanannya adalah para pembaca buku Matius hendaklah memperhatikan apa yang dimaksud Yesus terkait dengan nubuat Nabi Daniel. Saya buka pelan-pelan. Jadi apabila kamu melihat sang pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, berarti orang Kristen harus merujuk kepada pembinasa keji di dalam atau kitab Daniel. Lalu nanti Anda terpong siapa yang dimaksud sang pembinasa keji ini sebagai antikristus. Daniel 12:11 misalnya, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu dari 1290 hari. Jadi ada masa di mana Tuhan mengatakan perintahnya kepada Bani Israel agar kemudian melakukan persembahan kurban. Kalau setiap hari dia berdosa, maka setiap hari dia harus berkurban hewan. Sejak dihentikan kurban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan. Jadi maksud dari Daniel, kurban yang diperintahkan kemudian oleh Elohim kepada Bani Israel itu dihentikan oleh sang pembinasa keji dan mengarahkan kemudian menyembah kepada dewa-dewa kekejian. Saya lanjut. Daniel 11 nomor 31. Pembinasa keji ini tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat yang kudus. Kita tahu dalam tradisi Yudaism, berdasarkan dengan firman Tuhan yang datang kepada mereka, tidak boleh orang yang tidak bersunat itu masuk ke dalam bait suci. Daniel menubuatkan tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Jadi pembinasa keji ini masuk kemudian pasukannya, jemaatnya ke rumah-rumah ibadahnya orang Yahudi tanpa bersunat. Lalu mereka menghapuskan korban hewan, menggantikan dengan kekejian yang membinasakan. Apa kekejian itu? Mengajarkan kemudian kurban sudah berhenti, kurban hewan sudah berhenti. Sekarang yang menjadi kurban adalah manusia yang adalah Tuhan itu sendiri. Saya coba ngambil yang ketiga supaya jadi referensi.
Daniel 9 nomor 26 sampai nomor 27. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Orang yang telah diurapi ini disingkirkan. Siapa? Tentu Yesus. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Tak ada salah Yesus. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Yerusalem hancur setelahnya. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan permusnahan seperti yang telah ditetapkan. Palestina sampai hari ini tidak pernah berhenti peperangan. Raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ini data yang Yesus rujuk sebagai pembinasa keji. Terakhir, Daniel 7:25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Pembinasa keji itu akan melakukan perkataan-perkataan yang menentang perjanjian lama. Akan menganiaya orang-orang suci yang maha tinggi. Menganiaya kemudian murid-murid Yesus. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Yang tadinya Sabtu menjadi Minggu, yang tadinya haram menjadi halal. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Antikristus sang pembinasa keji itu oleh Yesus dikatakan dengan item-item yang tersimpul di dalam kitab Daniel. Maka selanjutnya di dalam Matius 24 itu nanti pembinasa keji itu akan diceritakan lanjut. Waktunya akan, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi nyata bagi kita Antikristus itu datang kepada murid-murid Yesus, membunuh murid Yesus, memutarbalikkan hukum yang datang kepada murid-murid Yesus, lalu kemudian duduk di tempat yang kudus, memiliki gelar rasul atau apostolos, orang yang diutus yang maha tinggi. Padahal dia adalah Antikristus. Tak ada kandidat selain dia. Hanya dialah yang memutarbalikkan Tuhan yang datang kepada Bani Israel terhadap murid-murid orang yang suci. Hanya dialah yang kemudian yang menghentikan korban, yang mana perintah itu jelas. Yesus perintahkan Matius 8:4, lakukan apa yang diperintahkan, korbankan, persembahkan persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Yang tadinya korban hewan tiba-tiba berubah menjadi korban manusia. Itulah sang pembinasa keji. Saya kira itu beberapa kisi-kisi referensi yang bisa saya sajikan terkait dengan materi Antikristus itu adalah berasal dari tengah-tengah orang-orang yang mengaku dari pengikut Kristus itu sendiri. Demikian. Ya, silakan Aldi, dibuka mainnya. Oke, jadi gini Bang Suma. Kita berbicara tentang tema ini kan, Oteng Antikristus. Abang Suma harus belajar tentang Antikristus itu, ya. Antikristus itu adalah, kita pahami lebih dalam, ya. Saya membacakan ayat-ayatnya, ya. Ya, kita jangan kemana-mana dulu, kita harus fokus kepada Antikristus ini, ya. Karena Antikristus itu dia merujuk kepada orang yang bersifat seperti apa dulu, ya. Contoh saja saya baca 2 Yohanes 7, ya.
2 Yohanes 7 ya. Sebab banyak penipu telah muncul dan menyebar yang tidak mengakui kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia. Orang ini adalah penipu dan antikristus ya. Kita harus belajar mengetahui ya. Jangan mengatakan bahwa antikristus itu tentang berkaitan suatu persembahan ya. Tadi di dalam kitab Daniel ya. Ya kita harus belajar Abang Juma. Kita harus mengetahui tentang antikristus itu bagaimana, karena temanya tentang antikristus ya. Karena ciri-ciri antikristus ya. Kamu mengatakan oten antikristus. Oten bukan antikristus. Antikristus itu merujuk seperti kepada Abang Suma itu. Abang Suma itu tidak mengakui kedatangan Yesus, kedatangan Mesias ya. Yesus itu ya, Abang Suma tidak mengakui, makanya Abang Suma itu disebut dengan antikristus ya. Yang tadi saya baca ayatnya itu 1 Yohanes 2 ayat 22 ya. Siapakah pendusta itu ya, kalau bukan dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus, itu dia yang menyangkal Bapa dan Anak, itulah disebut antikristus. 1 Yohanes 4 ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus yang telah kamu dengar akan datangnya dan sekarang ini sudah datang dalam dunia ya. Makanya sekarang itu adalah banyak antikristus ya. Antikristus kan seperti Abang Suma, itu sudah disebut antikristus yang tidak menerima kedatangan Yesus itu ya. Gitu ya. Ya bukan kita berbicara tentang persembahan itu dengan berkaitan dengan konteks lain ya, atau persembahan di dalam kitab Daniel yang menubuatkan tentang yang siapa tadi ya. Kita bukan berbicara itu Bang Suma. Kita di sini berbicara tentang oten antikristus, karena yang diangkat temanya ini adalah antikristus gitu. Jadi antikristus itulah sepertinya Abang Suma ini, karena tidak mengakui kedatangan Yesus itu gitu. Oke Bang Suma, lanjut Bang. Oke, baik. Narasi yang Anda bangun itu narasi yang hasil dari pembinasa keji. Yang Anda ungkapkan tadi itu ya itulah Anda. Itu Anda itu yang menolak Kristus. Kalau Anda tidak menolak Kristus, Anda tidak akan menuhankan Kristus. Karena Kristus itu bukan Tuhan, Kristus itu manusia. Tapi karena Anda menuhankan yang Anda katakan Kristus, berarti Anda anti terhadap Kristus itu sendiri. Sekarang kita lihat, saya tidak akan lari kepada apa yang saya jelaskan berkaitan dengan nasihat Yesus. Gak akan ngaruh saya dengan apa yang disampaikan oleh saudara. Saya tetap mengacu kepada apa yang diajarkan oleh Yesus kepada muridnya Bani Israel terkait dengan pembinasa keji, di mana pembinasa keji ini adalah kumpulan para penggawa-penggawa antikristus yang nanti memutarbalikkan antikristus seakan-akan adalah pengikut Kristus. Kepandaian iblis itu ada memutar fakta. Pengikut Kristus dijadikan sebagai pendusta, sementara yang antikristus dijadikan sebagai pengikut Kristus. Iblis itu suka memutarbalikkan keadaan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, di antaranya yang saya katakan tadi, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan kemudian kekejian terhadap dewa-dewa yang membinasakan, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus lalu menghapus korban hewan sehari-hari. Simple toh. Siapa agama yang menghapuskan korban hewan? Itu aja dulu. Agama mana yang menghapuskan korban hewan? Itulah antikristusnya. Itulah sang kejinya. Sedangkan Kristen, meskipun kitabnya nggak tahu siapa yang nulis, tapi tradisi Kristen mengatakan itu tulisan Paulus. Ibrani 7 nomor 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali saja untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Nih, ini pembinasa kejinya nih. Ini surat dan ini kitabnya siapa? Sesuai yang dikatakan Yesus bahwa pembinasa keji itu dinubuatkan oleh Nabi Daniel.
Pembinasa keji itu menghapus korban sehari-hari. Siapa yang menghapus korban sehari-hari itu? Setan, iblis, pembinasa keji. Duduk di tempat yang suci, menganggap dirinya Kristus. Aku datang untuk nebus satu kali dosa kalian. Aku mati rela di atas salib untuk dosa-dosa kalian. Hei, lu cuman merasuki orang yang mengkhianati Nabi Isa atau Yesus.